Sudah berpikir matang-matang ketika kita ikut kontestasi itu yang menjadi konsekuensinya apa. Ya. Nah, jadi cuma ada dua pilihan, kalau nggak kalah ya menang. Nah, berhubung kita kalah dengan terhormat dan masih tetap bermartabat, itu yang menjadi saya bangga dengan teman-teman loyalis saya dan saya pribadi gitu. Ya. Karena kita menggunakan cara-cara yang manusiawi, cara-cara yang positif, tidak ada hoak, tidak ada fitnah, dan itu menunjukkan bahwa kita dan teman-teman itu semuanya kesatria. Ya. Jadi kita kalah pun itu sebenarnya kita tidak memaknai kalah, cuma belum berkesempatan. Karena masih ada hari esok dan lain sebagainya. Mungkin Tuhan saat ini belum memberikan kesempatan atas dasar apa, masih sayang kan Ya. gitu. Ya, kalah secara politik nggak masalah, tapi secara moral. Nah, karena itu jadi catatan anak cucu kita di Betul. sampai sepanjang masa loh kalau saya bilang gitu. Gitu loh. Pasti diingat-ingat, dikenang gitu loh. Oh, dulu ada gini. Ya, itu yang penting kan itu tadi apa, biarpun kalah tapi ya biarlah kalah dengan sesuatu yang sifatnya itu ya kurang selaras dengan harmonis dengan alam, itu kan ya biarkanlah alam semesta nanti yang akan memberikan keadilan, Akan menjawab semua. akan menjawab semua. Dan kalau yang sudah terjadi ya di beberapa tempat itu saya menyaksikan yang kasus-kasus seperti itu biasanya di tengah jalan putus. Ada kasus, ada masalah, ya. Geng. Baru setahun, 2 tahun, 3 tahun berhenti karena itu tadi Nafsu ya. ada kasus. Geng. Jadi yang Ya karena hati-hatinya gini Mas, sekarang ini hukum alam itu sedang ketat sekali. Nah kalau ada yang kayak gitu tuh ya coba lihat semua yang jelek dan kotor di negeri ini pasti kan terbongkar, terungkap. Alam semesta mengadili. Geng. Ya itu dari yang kepemimpinan yang levelnya nasional sampai ke yang tingkat desa ya, lurah, itu kan ya kita lihat aja lah. Kita lihat aja. Jadi memang waktu itu ya jujur saja ini Pak Romo, fitnah itu luar biasa. Bahkan apalagi orang yang semacam saya yang mempunyai cover ya, yang mempunyai style kayak gini mungkin dianggap sebelah mata dan tabu bagi masyarakat. Tapi ketika kita mendapatkan separuh lah suara itu, kok saya juga haru lah dengan style saya yang seperti ini, berarti masih mendapat. Itu artinya masyarakat yang cerdas itu banyak Mas. Intinya gini, Secara spiritual maupun secara nalar itu banyak. yang saya tawarkan Romo itu bukan kok cover ya, tapi inner beauty. Apa-apa Betul. yang saya bisa lakukan, toh niat saya dari awal juga memang kalau kita dikehendaki banyak pihak, berarti ini kan saya harus dituntut menjadi pelayan yang benar-benar bisa melayani Ya. tanpa dasar apapun. Kalau ada nilai plusnya berarti itu bonus bagi saya, kan gitu Betul. aja. Nah, makanya itu, wong saya juga kadang dikatain A, B, C. Saya itu benar, kehidupan di masa lalu saya itu kelam. Saya di dalam dunia itu apa ya, ibarat di dalam ruangan gelap. Intinya apa? Saya tahu itu namanya cahaya karena saya pernah di dalam ruangan yang gelap atau di dalam kegelapan. Kalau nggak di sana, mungkin sampai saat ini pun saya tidak tahu apa itu yang namanya cahaya. Apa yang namanya kegelapan. Nah, dari sana kita belajar banyak hal. Dan kegelapan itu kan juga belum tentu kegelapan yang sesungguhnya. Bisa Benar. jadi itu kegelapan hanya dari definisi agama atau dari definisi sudut pandang apa budaya tradisi tertentu, walaupun alam semesta sebenarnya tidak menilai sebagai kegelapan. Bisa jadi loh Mas. Geng. Artinya begini, dosa menurut hukum alam itu beda dengan, ini yang saya lihat loh ya, Nggih. beda dengan dosa yang menurut agama. Iya. Tapi saya tidak mau mengungkap ini di ruang publik karena nanti bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang ini apa. Kadang juga saya berpikir seperti ini Romo. Ternyata banyak orang apa ya, spiritualis itu yang sibuk memikirkan surga dan neraka saja. Wong, Ya.
toh kita juga nggak pernah tahu surga itu apa, neraka itu apa. Cuma definisinya surga itu adem, nggak ada api. Padahal yang dibayangkan orang itu bercerita, kamu loh kalau di surga pengen kopi langsung datang, pengen rokok langsung datang. Berarti kan ada api kalau ada rokok. Nah, nah itu saya makin apa ya, makin bertanya. Segala permintaan dipenuhi. Sedangkan katanya di surga itu tidak ada api sedikit pun. Kenapa kok ada rokok gitu loh? Kenapa kok ada ikan bakar sama memang pengen ikan bakar langsung muncul? Berarti kan ada api. Nah, ini jangan-jangan yang namanya surga dan neraka itu cuma dijadikan. Kalau saya dulu ekstrim Mas mikirnya. Gimana? Kalau orang yang masuk surga itu permintaan apapun boleh, akan diberikan dan dikabulkan Tuhan. Ya sudah, kalau memang orang yang masuk surga itu mbok ya minta supaya orang yang kecemplung neraka itu dibebaskan semua. Iya. Loh, itu permintaan yang luar biasa. Loh, iya kan? Tidak semua orang bisa berpikir ke sana, Romo. Makanya kalau memang orang yang masuk surga itu apapun permintaannya akan dipenuhi Tuhan. Ya sudah, kalau gitu minta aja, itu orang-orang yang dimasukkan neraka itu dibebaskan semua. Ya, Romo. Oke, Romo. Ini kita beralih ke cerita apa ya, pengalaman pribadi terkait. Kebetulan saya juga ini kan di Jogja, di lingkungan keraton. Nah, mungkin beberapa tahun silam saya pernah singgah ke sini. Mungkin itu saya masih SMP ketika ya? itu tahun 2004-2005. Kita tarik ke belakang. Nah, saya secara spontan, Romo, setelah lingsir ya. Setelah lingsir itu ketika matahari tenggelam, kalau orang Jawa bilang itu sandeolo maghrib, Surup, ya. surup. Jadi kita pas di wilayah keraton itu kan ada pohon beringin. Alun-alun itu ya. Alun-alun. Di tengah alun-alun utara Jogja maupun selatan itu kan ada 2 beringin. Nggih. Itu yang utara. Ya, jadi Yang alun utara. nggih. Jadi saya duduk di sana sama teman-teman. Waktu itu saya itu mau merogoh saku untuk beli apa ya, cemilan atau makanan kecil. Tiba-tiba itu ada benda asing di dalam kantong saya dan itu saya tidak tahu. Dan benda itu ternyata terbungkus dengan sebilah kain atau selembar kain putih dan itu sudah kumel gitu loh, sudah agak kekuning-kuningan. Ketika saya buka itu adalah lempengan benda dan berbentuk apa namanya, keris Kayak keris itu ya. kecil, mungkin seukuran jempol lah kalau saya lihat itu, agak pipi. Nah, itu kok bisa seperti itu, seperti apa, Romo? Dan benda itu masih saya simpan dan tidak boleh saya pergunakan atau saya pegang sama sekali sampai saat ini masih. Sebentar, waktu begitu ngerogoh celana, saku celana, Iya. di apa? Saku di celana ya, Di bukan celana. baju ya? Bukan baju, di belakang. Oh, di belakang. Di belakang. Itu kemudian mengalami sesuatu kejadian atau perasaan nggak di dalam diri Mas Iya. Rosi? Jadi perasaan saya itu kayak kosong waktu itu. Waktu begitu nyentuh. Nyentuh benda itu. Nah, ada tiga teman lah yang mendampingi saya itu langsung kabur semua. Mungkin mereka takut dengan benda tersebut karena Takut dengan bendanya atau jangan-jangan takut melihat perubahan yang kurang paham saya. tapi kurang paham ya. Kurang paham. Intinya semerbak wangi itu luar biasa di benda itu. Itu sempat dibuka atau masih Saya buka. begitu dapat ambil dari saku terus dibuka? Saya buka karena penasaran juga kok ada bungkusan kain ini apa gitu loh. Ketika saya buka itu berbentuk keris, Wangi itu ya. dan wanginya minta ampun. Jadi ada apa Namanya namanya, kabur. sarungnya itu saya buka. Ada sarungnya. Ternyata bentuknya juga semua bertuliskan dengan apa, huruf Kayak Arab. raja itu ya. Arab. Lalu gagangnya juga itu Arab tapi gagangnya berbentuk ular. Kerisnya ya kan itu berbentuk semar. Dan itu terbuat dari kuningan kalau nggak salah. Biasanya itu hurufnya itu tulisannya Arapegon. Pegon. Pegon itu kalau dibaca bahasanya Jawa. Jawa ya. Tapi hurufnya Arab. Itu Ya, Arapegon. Pegon. Ya, terus Nah, saya itu bengong lah. Kalau bahasanya anak gaul kan bengong. Diem aja sampai kita itu dicari
Saya itu dicari sama wali kelas juga, teman-teman yang lain juga mencari. Padahal saya di situ duduk di pagar alun-alun itu. Tetap di situ, tapi kenapa dicari, Pak? Nah, nggak tahu. Entah itu nggak ngelihat atau gimana juga nggak tahu. Intinya saya itu kayak kosong, kayak merasakan sesuatu yang ringan. Tapi kita mau berbuat apa itu juga bingung. Mau kembali kemana juga bingung. Jadi kayak ini di dimensi apa itu mungkin ya? Ya mungkin bisa jadi, Romo. Nah, setelah itu ada wali kelas yang memang nepuk pundak saya. Kamu dicariin dari tadi kok, malah di sini diem aja. Terus saya kasih lihat, Pak, saya nemu ini. Diambil lah sama dia. Kamu nemu di mana? Ya di saku saya. Nah kok bisa di saku? Nah itu yang saya tak tahu. Kok tiba-tiba ada dalam saku. Akhirnya dilihat, dibuka. Mungkin dirasakan kan. Ini energinya kuat. Ini kamu mau kembalikan. Pak wali kelas iya. Bisa merasakan getarannya energi juga ya. Ini kamu mau kembalikan atau gimana? Ya saya juga bingung. Kalau saya mau mengembalikan, kembalikan di mana? Tiba-tiba ada di saku kan gitu. Dan yang kedua, Pak wali kelas itu bilang, itu namanya Pak Haji Saiful Amirin, wali kelas saya SMP waktu dulu. Dia bilang, ini tak bawa dulu. Tapi kalau kamu mau bawa pulang, ketika kamu nanti ada risiko di rumah, pihak sekolahan tidak tanggung jawab. Gitu. Akhirnya saya, terserah Pak, terserah jenengan, mau diapakan ya monggo. Sudah. Habis itu kembali ke bis, kita pulang, jam 3 subuh kita sampai sana, Lamongan, kebetulan sekolahan saya di Lamongan sana. Nah, setelah turun dari bis, Pak wali kelas itu nyamperin saya, Romo. Ini barangmu tadi. Kayaknya ini memang punyamu gitu. Jadi saya juga nggak tahu itu barang apa. Akhirnya saya bawa pulang, pas waktu di rumah, jam 3 pagi itu, tahun itu kakek buyut saya, nenek buyut saya itu masih gesang. Masih gitu. Almarhum masih gesang. Energi ini kok coba tak rasanya kok mak kliang. Nggih. Jadi mereka terus itu sambil cerita nggih. Diskusi kan antar keluarga. Mbah-mbah itu bilang, ya ini memang ada yang ikut gitu loh. Tapi juga nggak tahu siapa. Nah, akhirnya Mbah Kakung ya wis tak rawatanin. Nah setelah itu besok harinya dibawa ke orang pintar. Memang ada penunggunya, seorang tua, serba putih, tapi baik. Intinya cuma, dan mereka Serba berpesan. putih itu maksudnya rambutnya, pakaiannya Semua. Dan udah sepuh banget. sepuh. Dan ini baik. Tapi ini belum waktunya cucunya sampean pegang. Tolong disimpan dulu. Bahkan bapaknya ini nggak boleh pegang gitu. Bapaknya Mas Fajar. Mas Rozi saya. Bapaknya Mas Rozi nggak boleh pegang. Nggak boleh pegang. Nah, setelah itu barang tersebut itu dibawa ke Papua sama adik mbah saya. Adik mbah. Dibawa ke Papua. Disimpan lah. Kenapa kok dibawa ke sana, Mas? Di sana itu. Memang tinggalnya di sana? Di sana atau bapak pas saya mau kerja? semua di sana. Bapak ibu saya tinggal domisili di sana mulai tahun 95. Sekarang? Masih. Ini sekarang posisi lagi di rumah. Mungkin besok tanggal 1 baru balik. Pasca Di penjara. mana Papuanya? Di Jayapura. Distriknya, rumahnya di Muara Tami. Terus? Nah, setelah itu bapak saya itu punya bapak angkat orang mana ya? Orang Solo kalau nggak salah. Mbah-mbah ya, orang spiritual juga. Ya memang dia bilang ini tidak boleh dipegang siapapun kecuali nanti anakmu kalau sudah waktunya. Nah, yang lucu lagi, beberapa tahun kemudian mbah yang bapak angkat dari bapak saya tadi didatengin rombongan itu pakai mobil mewah semua. Dan dia menanyakan keris itu. Alasannya apa? Saya punya pasangannya. Dan waktu zaman itu, mohon maaf, dikasih uang 50 juta. Dan tidak dikasihkan. Tidak, ini bukan punya saya, ini punya cucu saya. Rombongan mobil mewah itu dari mana, Mas? Nah, itu yang jadi misteri. Orang sekampung itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang lihat maksudnya. Mungkin itu barang halus juga. Ini kepala saya mulai membesar. Gak apa-apa. Nah, terus gimana, menarik ini soalnya. Nah,
Sampai sekarang Pak. Nah ini pas waktu kontestasi Bapak pulang, kemarin dibawa pulang lagi. Dan itu belum boleh saya pegang. Nah itu Pak. Jadi setelah kejadian waktu SMP itu banyak sekali kejadian-kejadian janggal. Setelah kejadian itu, misalnya kejadian janggalnya, misalnya saya sering mendapatkan mimpi. Mimpi itu kayak semacam ada orang tua serba putih, terus dia menawarkan anaknya, kamu mau nggak tak nikahkan dengan anak? Tapi kok bentuknya juga keris gitu loh anaknya. Dan itu nggak satu kali Romo. Jadi tembus sampai 2 kali mimpi, 3 kali mimpi, biasanya seperti itu. Dan mimpi yang sama. Mimpi yang sama. Berarti itu afirmasinya beberapa kali sampai itu. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Terus? Nah, cuma saya juga tanya, bahkan ada yang coba kamu ada di sebuah kayak tanggul lah, tanggul di desa itu, kamu ambil bungkusan sekepal ini di pojok sini. Ternyata saya tanya dengan orang pintar, memang iya, zaman dulu itu ada, kalau orang Jawa kan bilangnya tunggak, bekas pohon yang dipotong itu, pohon asam. Memang di situ itu zaman dulu itu tempat pembuangan pusaka. Kalau kamu mau ambil. Kalau kamu sudah dapat mimpi, tak antar ya. Tapi saya juga bingung juga, nggak bisa ngerawat nanti malah bahaya juga. Cuma sekedar tahu aja kan gitu. Itu sering sekali Romo. Bahkan setelah waktu musim COVID itu sering sekali ketika ada orang yang setelah meninggal, habis saya antar dari rumah sakit atau saya jemput itu sudah di rumah duluan. Tapi bentuknya juga kayak hitam terus duduk itu aja. Oh. Kadang di ambulan itu juga, kan saya sering pakai ambulan desa itu. Jam berapapun saya bilang sama warga, jam berapapun ketika jenengan membutuhkan tenaga saya, monggo. Ketika saya di rumah, tapi kalau pas di rumah ya ngapunten ya. Jadi jam 2, jam berapapun, orang sudah terbiasa Romo, telepon saya tidur itu ditelepon, monggo ketika saya di rumah. Tapi kalau pas keluar kota dan lain sebagainya ya mohon maaf. Gitu. Itu sering sekali Romo. Tapi yang sebelum kita menemukan keris, waktu saya kelas 3 SD itu, saya pas ziarah makam, itu saya melihat pertama kali makhluk astral, itu first time. Jadi dia itu tinggi besar, ya kan? Tinggi besar, duduk bersila, tapi saya tidak tahu mana yang depan, mana yang belakang. Siluet ya? Siluet. Jadi sampai rumah itu saya nggak sadar kalau saya itu nggak bisa ngomong. Itu sama mbah saya. Orang banyak itu baru saya sadar. Terus saya baru bilang, saya tadi melihat ABC. Nah, itu pertama kali pengalaman saya dalam melihat apa. Usia berapa gitu? Kalau kelas 3 itu saya berapa ya Romo? Kelas 3 mungkin SD. usia 7-8 ya, tahun. Sekitar lah. Itu kalau zaman dulu ya sekitar 8 lah. Iya. Itu pertama, first time saya melihat. Bahkan di Bali pun, itu saya punya pengalaman menakutkan sekali. Ya. Sebenarnya bukan menakutkan, tapi yang namanya orang kaget Romo ya. Tepatnya kita itu bertamu di rumah teman namanya itu Gong Gede Anang Arjita. Tempatnya di Kota Tabanan, desanya namanya Kecamatan Selemadeg, desanya Desa Gandungan. Itu di pelosok sekali. Saya turun tuh anjing banyak sekali. Nah, kita bertiga berkunjung ke sana. Nah, kebetulan kamar itu tidak muat Romo. Akhirnya saya tidur di ruang tamu. Nah, waktu tidur itu ada 3 sosok masuk. Padahal lampu ini dimatiin dan itu terlihat jelas. Yang tengah itu yang serba putih, agak tua, terus yang kiri kanan itu merah sama putih mengikuti. Nah, itu langsung berhenti di kaki saya seperti ini, berjejer. Lihat aja. Terus yang tua tengah itu berjalan ke samping terus masuk kamar pojok. Yang 2 ini masih berdiri di kaki saya. Ini sampai tegang, nggak bisa gerak, nggak bisa gerak ya. Nah, setelah ini masuk ke kamar, ini balik keluar. Ini baru lemes, baru rileks otot-otot ini. Akhirnya saya lihat pintu itu kok masih terkunci. Nah, saya juga punya ketakutan. Wong saya ini tamu, takutnya ada barang yang hilang gitu tuh. Akhirnya saya bangunin yang punya rumah,
teman saya yang gung gede itu sama neneknya, kalau orang sana bilang kan dadong. Jam 4 pagi kalau nggak salah saya bangunin. Kejadiannya jam 3-an. Deh, coba kamu cek, ada barangmu yang hilang nggak? Saya takut ini. Nah kenapa? Tadi ada orang 3 masuk. Gimana orangnya? Oh, pintunya masih terkunci kok. Saya yakin itu 3 orang itu masuk. Akhirnya apa? Bilang sama neneknya. Dadong itu diajak keluar, dibangunin. Terus saya disuruh cerita. Kalau orang sana kan manggil dia nak atau mas itu kan Gus. Lihat apa Gus? Saya tadi lihat ini. Terus kemana? Ke pojok. Sini ayo ikut. Ternyata itu yang dinamakan kamar suci. Ada yang namanya kayak kursi besar, banyak pusaka. Ternyata dia bilang gini, itu leluhur saya. Persis cirinya yang kamu lihat. Dan tidak semua orang bisa melihat. Nah, itu kesalahan saya juga. Harusnya ada tamu itu saya izin dulu. Nah ini saya lupa katanya gitu. Lupa untuk memberikan izin gitu loh. Dan itu nggak semua orang bisa lihat Gus. Nah saya itu waduh bingung ini. Nah ternyata itu leluhur mereka dan setiap jam 4 atau jam 3 pagi itu pulang. Itu pengalaman berharga saya di Bali. Nah menurut jenengan ini fenomena apakah seperti itu? Karena juga saya nggak